semua. Tentu pertama kita harus bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul dalam webinar ini dan untuk membahas ya insya Allah sesuatu yang sangat berguna buat kita khususnya para penyelenggara program studi hubungan internasional dan juga tidak hanya penyelenggara prodi tapi juga beberapa dosen ya yang menjadi wakil dari prodi masing-masing. Tentu hal yang terpenting bagaimana kita mendapatkan informasi dari first hand information-nya itu yang betul dulu gitu ya. Itu Thank nanti you, Pak. sampaikan. Ya, jadi menerjemahkan ini Mas Menteri ini ya, Kampus Merdeka Merdeka Belajar seperti apa sehingga kemudian nanti kita berharap teman-teman bisa berdiskusi kalau Bu Paris masih ada waktu nanti mohon berkenan menjawab pertanyaan untuk beberapa hal yang mungkin teman-teman masih belum paham ya, kami masih belum clear sehingga kebijakan-kebijakan nanti di tingkat fakultas, universitas maupun di prodi juga bisa sesuai dengan harapan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, tentu kami mengucapkan terima kasih Bu Paris atas kehadirannya ya di tengah kesibukan Ibu ya. Dan kita senang sekali selalu bisa berkomunikasi dengan Bu Paris dengan baik. Nah, ini adalah salah satu upaya kita di Asosiasi Ilmu HI Indonesia dan juga kami berharap Bu Paris nanti di Kemendikbud juga asosiasi bisa lebih terlibat atau lebih terdengar begitu suaranya Bu Paris dan kita diundang, diajak saja gitu, ada teman-teman ya di pengurus, ada Mas Yusron, Mas Asep dan Mas Agus dan lain-lain gitu. Sehingga kita juga ingin kuat Ibu, kita ingin kuat asosiasinya ini tidak hanya individu-individu yang memang sudah memiliki keahlian di bidangnya, tapi juga secara organisasional, AIHI ini udah 10 tahun, tapi kita juga ingin, ya sudah 10 tahun ya ada Mas Sugeng ini ketua ya AIHI yang pertama hadir. Baik. Bagaimana kita bisa memberikan masukan yang konstruktif kepada kementerian, khususnya dalam pengembangan ilmu hubungan internasional di Indonesia. Nah, tentu kami sampaikan hari ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Paris dan Ibu Baik Wardani yang dalam kepengurusan asosiasi adalah ketua bidang kurikulum ya Bu Baik ya. Ya, jadi kita mencoba ingin memaknai apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri, tapi juga tentu itu sangat terbuka untuk diskusi dengan teman-teman. Nah, kami yang menjadi host, saya Tirta Mursitama, kebetulan Ketua Dewan Pakar Asosiasi HI kebetulan saya sekarang. Saya jadi takut nih Pak kalau Dewan Enggak, Pakar. Bu, enggak Bu Paris, enggak. Hanya memfasilitasi saja. Saya sehari-hari di BINUS, Bu, bersama Pak Kuncoro, Pak Ahmad Engkos Kuncoro juga. Kemudian ada Mas Agus Haryanto, Ketua Departemen HI di Unsud. Nah, moderator pada kali ini tentu Pak Ketua kita, Bu, Ketua Asosiasi kita, Pak Dr. Yusron, itu dari Budi Luhur gitu. Jadi mungkin Mas Agus kita langsung saja ya. Kita persilahkan kepada Mas Yusron untuk memimpin diskusi ini agar kita semua bisa belajar banyak dari Bu Paris dan Bu Baik. Terima kasih. Silakan ke Pak Dr. Yusron. Baik, terima kasih Prof. Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama tentu kami melalui Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan dari Bu Paris untuk bisa hadir di tengah-tengah kami, komunitas para studi hubungan internasional. Tentu kegiatan pagi hari ini menjawab dari berbagai pertanyaan dan keinginan dari seluruh anggota kami mengenai beberapa hal yang menurut hemat kami ini penting sekali kami dengar dari orang nomor satu, dan nampaknya pagi hari ini kita sudah kehadiran beliau, yaitu Bu Paris. Nah, saya tidak ingin berpanjang, saya hanya ingin menyampaikan sedikit profil mengenai Bu Paris dan kemudian juga Bu Baik yang saya yakin kita semua tahu. Oleh karena itu kita nanti berharap Bu Paris bisa memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Sekedar informasi Bu Baik, hari ini webinar kita dihadiri oleh kurang lebih sekitar 92 peserta dan 52 program studi hubungan internasional dari seluruh Indonesia. Jadi hampir semua dari rekan-rekan kami, anggota asosiasi hadir, dan tentu ini berkaitan dengan kepentingan atau urgensi dari diskusi kita hari ini.
Nah, untuk rekan-rekan perlu kami beritahu bahwa Bu Dr. Insinyur Paristianti Nurwardani ini beliau kalau kita lihat dari biodata beliau luar biasa sepak terjang beliau, tapi hanya beberapa yang ingin saya sampaikan saja. Pernah menjabat sebagai Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Pemasaran tahun 2015. Beliau juga pernah menjadi Deputi Direktur Simolek tahun 2014 sampai 2015. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Atase Pendidikan Tinggi KBRI di Manila dari 2010 dan 2014. Kemudian pernah menjadi dekan fakultas dekan fakultas pertanian di 2005 dan 2014 di Universitas Surya Kencana Cianjur, Jawa Barat. Dan beliau juga adalah salah satu konsultan program bermutu yang bekerja sama dengan Bank Dunia pada pemerintah Indonesia dan manajer Indonesia Jerman Institute di 2006 dan 2009. Kemudian juga banyak terlibat di program-program ISO. Jadi saya pikir Bu Paris juga bisa memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan soal bagaimana mengelola perguruan tinggi ya. Kemudian yang terakhir adalah Sesdirjen Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, Bu, kami sangat ingin mendengarkan sekali paparan beliau. Kami persilahkan pada Bu Paris untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Silakan, Bu. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Pak Yusron dan kepada Pak Tirta dan seluruh teman-teman dari Asosiasi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Kemudian apresiasi yang sangat tinggi juga kepada para ibu dan bapak yang sangat concern kepada Kampus Merdeka Merdeka Belajar yang merupakan kebijakan baru dari Mas Menteri. Mohon maaf nih pada kucing. Supaya kita semuanya bersedia dan dengan sepenuh hati dan dengan bersenang hati bisa melakukan Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Mungkin saya mohon izin bisa diberikan akses oleh host untuk bisa share screen. Minta tolong kepada hostnya. Silakan, Mas Agus. Ya, Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kebetulan ini belum bisa share screen. Baik. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas sebentar Bapak Ibu, saya itukan dulu ya. Bapak Ibu udah kelihatan share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, baik. Bentar. Baik. Bapak Ibu, yang pertama-tama sekali lagi ada terima kasih dan mohon maaf lahir batin karena masih bulan Syawal. Mudah-mudahan ibadah kita tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, tanpa ingin membuang banyak waktu, saya ingin sekali share dan kita bisa diskusi ya sampai dengan lebih kurang pukul 10.30. Mohon maaf nih kalau saya agak tergesa-gesa karena kebetulan hari ini juga kita lagi maraton untuk mencari tambahan uang bagi kegiatan-kegiatan di tahun 2021 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya mohon izin kalau tidak bisa berlama-lama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi prinsipnya Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada pertanyaan saya bisakan tidak sempat untuk menjawab. Bapak Ibu mohon izin untuk mengirim pertanyaan tersebut kepada WhatsApp saya. Nanti akan saya jawab melalui WhatsApp lagi dan bisa di-share dengan seluruh teman-teman yang terdiri dari 52 perguruan tinggi yang bergabung pada kegiatan webinar hari ini. Bapak Ibu, sebetulnya hari ini kita akan melakukan diskusi dan fokus pada kebijakan dan implementasi Kampus Merdeka pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Saya juga tidak pernah tahu, tiba-tiba saya bisa menjadi diplomat selama 5 tahun. Saya tidak pernah belajar tentang ilmu hubungan nasional sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Tapi pada prinsipnya adalah saya senang melakukan baca buku dan mungkin baca situasi ekonomi dan politik dunia. Jadi mungkin dari senang baca tersebut, jadi saya mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan yang mengarah ke arah sana dan saya berusaha untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang memang agak lebih se-Indonesia, kemudian regional, kemudian dunia. Jadi saya memang agak sedikit terekspos oleh
oleh satu kegiatan pada saat saya menjadi counterpart dari kerjasama antara Jerman dengan Indonesia selama lebih kurang 5 tahun, dan berkat berbagai macam cara komunikasi dan kolaborasi bisa mendapatkan extension, jarang-jarang ada extension sampai dengan 3 tahun kemudian, dan saya pure mendapatkan grant pada waktu itu sekitar 35 juta dolar Amerika. Jadi itu mungkin sejak saya berumur 32 tahun lah ya, sampai dengan berkutat menjadi birokrat begitu Bapak Ibu ya. Saya pertama kali di birokrat justru pada saat saya menjadi diplomat. Itu adalah pertama kali saya menjadi birokrat. Selama ini saya selalu menjadi konsultan, dan saya memang selalu menjadi konsultan ISO. Saya memegang 4 sertifikat ISO, 17025 untuk laboratorium, 14001 untuk lingkungan, kemudian untuk manajemen saya memegang 9001, kemudian untuk pendidikan saya memegang 9001 2015, dan untuk kinerja saya memegang 2001 09. Jadi Bapak Ibu, itu mungkin yang membuat saya banyak melakukan komunikasi. Dan ternyata setelah saya lihat kurikulum di hubungan internasional tuh hampir semua apa yang pernah saya lakukan itu ada semua di sana itu Pak. Jadi sebetulnya tuh kurikulum hubungan internasional yang disusun oleh Bapak dan Ibu di-upload kepada kami di kementerian, di capaian pembelajaran lulusan untuk ilmu hubungan internasional, itu semuanya sudah saya rasakan, oh iya ya, ini saya belajar non formal dan informal untuk mencapai ilmu hubungan internasional, karena kebetulan mungkin evidence-nya sama outcome-nya sudah dapatkan, yaitu saya pernah menjadi diplomat selama 5 tahun, dan diperpanjang, sebetulnya diminta diperpanjang 3 tahun, tapi tidak boleh menurut peraturan, jadi saya diperpanjang selama 6 bulan. Saya kira itu adalah outcome yang menjadikan salah satu diplomat itu terpakai atau tidak oleh duta besarnya, begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita diminta untuk diperpanjang, berarti memang kita terpakai oleh duta besarnya sebagai orang-orang yang mengimplementasikan kerjasama bilateral. Bapak Ibu, balik ini ingin saya sampaikan, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, Mas Menteri ini orangnya sangat elegan, kemudian beliau sangat lugas dan achievable oleh semua dan reachable oleh semua stafnya. Jadi kalau kita pengen diskusi sama Mas Menteri, beliau tuh sangat akomodatif ya. Kalau kita ingin melakukan challenge ide-ide beliau, dan beliau sangat terbuka orangnya. Jadi Bapak Ibu, dari berbagai macam komunikasi saya selama lebih kurang 6 bulan dengan beliau, beliau hanya punya 2 prioritas utama sebetulnya. Yang pertama adalah beliau hanya ingin selama menjadi menteri, ingin menghasilkan SDM unggul, itu memang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tapi beliau tambahkan, SDM unggul pemimpin masa depan. Nah ini pemimpin ini mungkin yang kita belum terjemahkan Bapak Ibu di dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tujuan pendidikan tinggi. Jadi menjadi pemimpin itu menurut saya adalah tambahan hanya 3 kata, tapi maknanya untuk sebuah negara itu sangat besar. Jadi kita bukan follower, Bapak Ibu sekalian, kita adalah ingin menjadi leader. Leadernya untuk jadi apa? Leader yang unggul, di mana di semua lini dari kekuatan Indonesia. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi beliau ini menambahkan 3 kata, tapi maknanya buat saya sebagai Sesditjen sangat banyak, Pak. Dan itu terjemahannya juga sangat luar biasa. Kedua adalah beliau ingin mempunyai satu kegiatan pembelajaran yang bukan hanya jago unggul di hard skill, tapi diimplementasikan dengan seimbang, ingin mencetak karakter mahasiswa perguruan tinggi sesuai dengan 4 pilar kebangsaan Indonesia. Bapak Ibu sangat tahu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bendera, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 pilar untuk Pak Menteri itu menjadi semacam guideline buat kita menyusun program. Saya selama di kementerian belum pernah membuat program strategis di level kementerian, baik itu pendidikan dasar, menengah, kemudian pendidikan menengah atas sampai perguruan tinggi yang men-stressing begitu kuat pendidikan karakter. Dan beliau sekarang adalah memberikan satu porsi untuk pendidikan karakter yang sangat kuat, dan itu tercermin dari ada satu
eselon 2 yang diassign khusus oleh Mas Menteri untuk melakukan pusat pendidikan karakter. Jadi ini sebagai ekspresi dari kegiatan. Dulu nggak pernah ada Bapak Ibu sekalian, pendidikan karakter itu biasanya di-insert kepada kegiatan yang lainnya. Sekarang dia stated dalam satu organisasi selevel eselon 2. Jadi ini adalah sebagai komitmen beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara kampus Merdeka Belajar, maka sebetulnya Pak Menteri itu hanya melaksanakan kegiatan atau program unggulan atau program prioritas nasional yang ada di dalam Undang-Undang 1212 tentang pendidikan tinggi, yaitu pembelajaran yang berdasarkan student-centered learning. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu kita itu hanya sebagai jargon student-centered learning. Kenapa? Karena tetap saja selama saya berkecimpung di pendidikan tinggi lebih kurang selama hampir 20 tahun, kita tetap aja kan load learning, dosen selalu di depan, mahasiswa jarang di depan, begitu Bapak Ibu. Nah, Mas Menteri ini nggak mau begitu. Jadi beliau adalah satu-satunya cara untuk menyiapkan mahasiswa menjadi student-centered learning, berikan kebebasan, berikan hak kepada mahasiswa untuk bisa belajar apa yang dia inginkan. Bapak Ibu sekalian, saya dan Bapak Ibu semuanya tahu sebagai dosen bahwa banyak mahasiswa kita, mungkin termasuk saya, belajar sesuatu di program studinya kadang-kadang tidak sesuai dengan passion kita. Terus kita mencari passion yang kita inginkan pada komunitas yang lain dan untuk memberikan imbangan gitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin itu juga yang Mas Menteri inginkan, sehingga student centered learning itu harusnya kurikulum perguruan tinggi harusnya lebih banyak cocoknya, match-nya dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Ya, tapi hasil penelitian McKinsey Institute, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu juga sekarang silahkan aja melakukan introspeksi diri, termasuk saya juga gitu. Berapa banyak sebetulnya hasil kurikulum kita di pendidikan tinggi S1, S2, S3 yang kita pakai pada pekerjaan kita sehari-hari. Saya sangat yakin kurang dari 50%. Kenapa? Karena kita pada waktu kita kuliah, kita load learning-nya itu menjadi dominan. Mungkin lebih dari 70% adalah load learning. Hari ini disuruh belajar A, besok suruh belajar P, kemudian lusa suruh belajar C. Pada waktu kita event, kita melakukan free time buat kita, misalkan di Sabtu Minggu, kita masih disuruh mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Gitu kan, dari kuliah. Terutama saya waktu sekolah di IPB, saya tuh tiap hari Sabtu, bukan libur Bapak Ibu, ujian. Di IPB itu kan tiap minggu ujian gitu kan Bapak ya. Jadi saya mengembangkan potensi saya yang lain adalah di hari Minggu. Nah ini Mas Menteri itu merasa, beliau juga pada saat melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi kepada karyawan beliau waktu di Gojek, hanya lebih kurang 30% kurikulum itu matching dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi beliau menyatakan kalau gitu situasi ekosistem dunia kerja itu harus didekatkan dengan mahasiswa, karena yang mau jadi kerja kan mahasiswa. Jadi akhirnya dari berbagai macam diskusi selama 3 bulan keluarlah filosofi kampus Merdeka, dan itu memberikan hak kepada mahasiswa minimal 1 semester atau 20 SKS di luar program studi dan idealnya 2 semester di luar perguruan tinggi. Tujuannya untuk apa? Mengasah soft skill, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau mereka keluar dari program studi, zona nyaman mereka akan belajar yang namanya komunikasi dengan teman baru, komunikasi dengan dosen baru, kolaborasi dengan mahasiswa temannya di perguruan tinggi atau prodi yang baru, kemudian melakukan berbagai macam kerjasama dan memaintain kerjasama itu agar menjadi lebih produktif. Untuk produktivitas apa? Produktivitas amanah Undang-Undang 12, Tridharma Perguruan Tinggi. Hal yang sama oleh Mas Menteri dimintakan kepada dosennya. Jadi dosen juga jangan selalu berada di dalam program studinya. Mainlah secara terstruktur ya kepada program studi yang lain. Untuk apa? Memberikan wacana-wacana bahwa warna itu tidak semuanya merah, kuning, biru. Tapi mungkin ada warna pelangi, ada warna hitam, dan seterusnya. Dengan cara apa? Ya harus terjun kemana? Ke program studi lain dan ke komunitasnya. Jadi Bapak Ibu, jadi kampus Merdeka Belajar itu adalah implementasi dari amanah undang-undang student centered learning dan menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill. Mungkin itu yang harus saya starting dulu sebelum kita diskusi-diskusi yang lainnya. Bapak Ibu, BINUS,
kemudian UPN, mungkin UI, mungkin Budi Luhur, kemudian teman-teman yang 52 program studi itu, silahkan tanya sama studi. Kampus Bapak Ibu maju di ilmu hubungan internasional, apakah karena uangnya banyak? Apakah karena infrastrukturnya hebat? Pasti bukan jawabannya. Siapakah yang membuat Bapak Ibu naik tingkat mutunya, baik secara nasional, regional maupun internasional? Saya sangat yakin 100% yang membuat perguruan tinggi kita maju adalah dosen. Itu nomor 1. Jadi kalau saya menjadi pemimpin dari sebuah perguruan tinggi atau ketua yayasan sebuah perguruan tinggi, maka pertama kali orang atau tim yang akan saya berikan apresiasi dan perhatikan berbagai macam insentifnya adalah dosen, nomor 1 dosen, nomor 2 dosen, nomor 3 dosen. Setelah itu baru yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Kalau dosennya jago-jago, kurang infrastruktur bisa kerjasama. Bapak Ibu sekalian, kurang dosen di bidang satu program studi yang lain, tinggal kontak banyak temannya, bisa kerjasama, dan seterusnya. Jadi menurut saya, makanya Mas Menteri selalu bilang, dosen itu adalah penggerak transformasi pendidikan tinggi. Mengapa Mas Menteri ingin transformasi pendidikan? Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kualifikasi pendidikannya tertinggi di Indonesia adanya adalah di pendidikan tinggi. Bapak Ibu lah orang itu. Kemudian siapakah Bapak Ibu sekalian yang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian nomor 7 di dunia tahun 2030. Siapakah mereka? Pasti orang-orang yang punya kualifikasi pendidikan, dan terbanyak di Indonesia kualifikasi pendidikan tertinggi, S3 dan profesor, adalah di pendidikan tinggi. Jadi Bapak Ibu, ekonomi kita, budaya kita, berbagai macam komunikasi diplomat, siapa tanggung jawabnya? Bapak Ibu lah sebagai dosen. Bapak Ibu silakan lakukan studi, di manakah orang terpintar terbanyak di Indonesia? Pasti jawabannya adalah di pendidikan tinggi. Jadi Bapak Ibu, mari lakukan kerjasama dengan baik agar kampus Merdeka Belajar ini adalah digerakkan oleh dosen yang harus merubah mindset-nya dari load learning menjadi student-centered learning. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin kalau dosen menjadi prima donanya, maka dosen itu akan menjadi mentor, kalau kata Pak Menteri, dan mentor dan menjadi coach. Kalau saya kena orang pendidikan, saya bilang adalah dosen itu akan menjadi teladan bagi temannya, bagi pimpinannya, bagi mahasiswanya. Bagaimana cara menjadi teladan? Sejak dia masuk ke gerbang kampus, akan menginspirasi satpam, masuk ke laboratorium, menginspirasi mahasiswa dan laboran, masuk ke dunia industri, menginspirasi dunia industri. Itu adalah dosen yang kita inginkan. Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan, ini adalah slide saya yang selalu saya sampaikan di mana-mana, mau Bapak Ibu bosan mau enggak terserah. Ini seperti kita naik pesawat memasang seat belt, Bapak Ibu ya. Kita mau naik pesawat kayak makan obat sehari 3 kali, tetap aja diajarin seat belt Bapak Ibu ya. Masangnya seperti apa oleh pramugari. Sama ini juga Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menghimbau Bapak dan Ibu sekalian, tolong kegiatan-kegiatan dan tujuan pendidikan tinggi kita itu menjadi nyawa buat kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh negara dan bangsa untuk membawa transformasi pendidikan tinggi dan transformasi ekonomi Indonesia. Yaitu tujuan pendidikan dari amanah Undang-Undang 1212 adalah kita ingin menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia. Bapak Ibu tolong cek, apakah ada mata kuliah Bapak Ibu yang mendeliver akhlak mulia? Kalau ada, fine. Kedua adalah sehat. Apakah ada mata kuliah Bapak Ibu atau kegiatan ekstrakurikuler yang membuat Bapak Ibu dosen, kemudian tenaga kependidikan dan manusia sehat? Kalau ada, bagus. Cakap, adakah mata kuliahnya kreatif, mandiri, terampil, kompeten, warga negara demokratis, tanggung jawab, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa? Bagian dari tujuan pendidikan ini harus ada Bapak Ibu di dalam capaian pembelajaran lulusan ilmu hubungan internasional. Kalau belum ada, duduk bareng antara program studi Bapak dan Ibu, ketua program studi Bapak dan Ibu 52 perguruan tinggi ini duduk bareng, cari yang belum ada, ya harus diadakan CPL-nya. Tapi dokumen yang Bapak Ibu submit kepada saya,
di Direktorat Pembelajaran, pada waktu saya masih di Direktorat Pembelajaran, itu semua dari yang Bapak Ibu tuh semuanya ada Bapak Ibu di sini, ya, yang sudah Ibu terjemahkan. Nanti akan saya share sebagian, dan Bapak Ibu juga secara lengkap bisa lihat di cpl.ristekdikti.go.id, dan ini sedang kita transformasi menjadi CPL. CPL itu singkatan dari Capaian Pembelajaran Lulusan .kemdikbud.go.id. Ini sedang dalam proses untuk melakukan transformasi. Kemudian Bapak Ibu, untuk sistem pembelajaran, biasanya kita selalu mulai dari sebelah kiri, dari KKNI, dari CPL. Bapak Ibu, kalau begitu cara kerjanya adalah pasti kurang harmonis dan tujuan belum tentu tercapai. Jadi minta tolong Bapak dan Ibu, kita berpikir dari sebelah kanan. Ya Bapak Ibu ya, sebelah kanan. Yang ada di dalam kotak lulusan ini adalah outcome yang diinginkan oleh tujuan pendidikan tinggi. Manusia yang beriman sampai dengan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2012. Ini adalah outcome-nya. Bagaimana dengan output-nya? Output-nya Bapak Ibu lihat di PD Dikti atau SN Dikti. Sekarang adalah nomor 3 tahun 2020. Bapak Ibu ya. Nomor 3 tahun 2020, tolong dilihat oleh Bapak Ibu. Apa saja output-nya sebuah proses pembelajaran untuk ilmu hubungan internasional, yaitu adalah harus ada ijazah, harus ada SKPI. Ya Bapak Ibu, kalau itu pasti semuanya sudah punya. Pertanyaan saya, Permendikbud SN Dikti nomor 3 2020 itu mensyaratkan harus ada sertifikat keahlian. Mohon maaf. Bapak Ibu, sertifikat keahlian, kemudian ada sertifikat yang lain atau kompetensi, ada pencapaian-capaian pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu untuk teman-teman ilmu hubungan internasional, salah satu tujuan utamanya adalah pasti ingin jadi diplomat. Ya, seharusnya. Apakah diplomat itu sebagai duta besar atau duta dari satu proyek-proyek atau tujuan-tujuan nasional yang lainnya. Dan kalau memang itu ada, Bapak Ibu harus melihat capaian pembelajaran lulusan yang ada di ilmu hubungan internasional di negara ASEAN dan negara-negara luar negeri yang lainnya itu juga diadopsi kepada CPL yang ada di kampus Bapak dan Ibu. Saya menyarankan CPL ini Bapak Ibu sekalian lakukan komunikasi antar 52 program studi. Sepakati, kalau sudah sepakat tentang CPL-nya, kemudian lihat SKKNI atau sertifikat-sertifikat internasional seperti apa, misalkan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lainnya, untuk mempermudah jalan mencapai lulusan beriman dan bertakwa serta berilmu dan mandiri. Jadi itu harus disiapkan. Kemudian setelah CPL-nya kelihatan nasional internasional, kemudian Bapak dan Ibu akan membuat kurikulum. Setelah buat kurikulum, buat mata kuliah. Setelah buat mata kuliah, Bapak Ibu pasti harus buat modul. Modulnya jangan buat sendiri-sendiri. Mahal Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ini ada 52, katakanlah dari semester 1 sampai semester 8, satu semester ada katakanlah 7 atau 10 lah, 10 mata kuliah, berarti ada 80 mata kuliah. Kalau Bapak Ibu 52, ya berbagilah 2 orang, maksudnya satu institusi bikin 2 modul, tapi semuanya dipetakan. Jadi Bapak Ibu punya platform kurikulum yang sama, nasional, kemudian CPL-nya nasional, Bapak Ibu bisa melakukan ujian juga bersama-sama. Bagi yang kurang bisa, belajar kepada yang bisa. Kemudian mudah dan murah bikin kurikulum 2 kurikulum per program studi, per program studi per institusi. Kalau Bapak Ibu menginginkan, saya bisa memfasilitasi pertemuan itu agar masing-masing Bapak Ibu duduk bareng dengan saya di Dikti, kemudian kita berbagi. Bapak Ibu sudah punya apa, kita desain. Duduk bersama Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti kita identifikasi. Perguruan tinggi A punya apa, B punya apa, sampai Z punya apa, kita duduk bareng, nanti kita berbagi. Yang kurang, nanti kita buat berbagai macam pendampingan siapa yang akan membuat kekurangannya. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu jangan lama-lama, kita 2 bulan ini menyusun ke CPL harmonisasi, kurikulum, kemudian pemetaan modul, dan buat modul lah 2 bulan ini. Bapak Ibu membuat modul oleh siapa? Ngapain Bapak Ibu sendiri? Pakai Merdeka Belajar. Yang nyusun adalah mahasiswa Bapak Ibu tingkat akhir atau S2. Saya sih sarankan tingkat akhir ya. Tingkat akhir yang sedang libur sekarang, kira-kira semester 7, begitu Bapak Ibu.
yang silang di Bursalah, nanti dia bisa direcognize menjadi kompetensi menulis ilmiah. Dan itu bisa di SKS kan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya PAK-nya, ya, pakai surat tugas tentu saja dari Pak Rektor dan Pak Dekan atau Ketua Program Studi. Mahasiswa dapat SKS-nya, Bapak Ibu nggak capek, tinggal ngedit, tinggal validasi, kemudian kita mendapatkan hasil yang optimal. Itu sih saran saya hanya menawarkan saja. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau sudah lihat dengan tadi outcome, output, kemudian masuk ke input, tentu ke proses. Proses ini adalah mahasiswa dan dosen sama-sama melakukan proses pembelajaran. Kembali lagi Bapak Ibu, student-centered learning. Jadi jangan banyak dosen yang bicara, banyaklah mahasiswa yang bicara. Caranya apa? Berikan kesempatan kepada kelompok-kelompok mahasiswa untuk menjadi dosen di depan kelas agar mereka pandai membawa diri. Ya, jadi transformasi ilmu itu tidak harus dari dosen. Dosen jadi fasilitator. Kalau bagus dipuji, kalau kurang perbaiki. Bapak Ibu yang memperbaiki saat itu. Jadi mungkin ini yang ingin saya sampaikan bahwa pendekatan proses pembelajaran student centered learning itu adalah harus mindset dari dosen itu sendiri. Begitu juga Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi dosen adalah coach, mentor, teladan bagi mahasiswa dan dosen yang lainnya. Kemudian apa sih yang diajarkan? Pakai Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi pada waktu melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, biasanya Bapak Ibu mahasiswa kan pakai KRS sendiri tuh ngisi. Nah, sekarang ini Bapak Ibu dibantu sama Bapak Ibu dosen. Mahasiswa merencanakan masa depannya. Duduk bersama dengan mahasiswa bimbingannya, kemudian Bapak Ibu merencanakan masa depannya. Jadi kalau dulu kan mungkin cita-citanya KRS ini 20 SKS, sudahlah, pokoknya nulis dia sembarang aja. Dia kan nggak tahu masa depan dia mau pergi kemana. Nah Bapak Ibu, ini dilakukan proses perencanaan sampai dengan dia semester 8. Dan mau dia semester 3 sekarang, mau semester 1 nanti bulan September, semester 5, duduk bersama lagi, kamu maunya nanti sudah selesai lulus, mau jadi apa? Apa jadi ilmuwan, atau bekerja sebagai diplomat? Nah, di situ dilakukan CPL apa kalau dia punya cita-cita jadi diplomat yang belum ada pada CPL kepunyaannya perguruan tinggi. Kalau ternyata, Bu, saya ingin jadi diplomat di Rusia. Ya, kalau jadi diplomat di Rusia, nggak bisa hanya belajar bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Ya, harus belajar bahasa Rusia. Apa nanti mau nunggu belajar bahasa Rusianya setelah selesai? Kan enggak. Sekarang belajarnya. Di mana? Di program studi Bapak Ibu ada bahasa Rusia? Kagak ada. Ya, kirim anaknya. 1 semester ke program studi bahasa Rusia. Kalau di tempat ibu nggak ada, tempat ibu nggak ada bahasa Rusia, ya dia dikirim, diberikan advice. Kirimlah ke program studi bahasa Rusia yang ada di perguruan tinggi lain atau suruh kursus. Begitu ya Bapak. Apakah kursus bisa di SKS kan? Selama dia ada evidence, bisa bahasa Rusia, Bapak Ibu, kalau dia kursusnya selama 6 bulan dan 1 hari selama lebih kurang 5 sampai dengan 6 jam per hari, atau nanti dikalikan 16 tatap muka dikalikan 170 dikalikan 3 SKS, selama itu Bapak Ibu bisa terhitung, dia melakukan proses pembelajaran di kursus adalah sebanyak yang tadi hitungan di SNDikti nomor 3, Bapak Ibu sekalian dia bisa direkognisi menjadi sejumlah SKS yang tadi bisa Bapak Ibu hitung. Jadi betapa Merdeka Belajar itu boleh kerja di mana aja. Bu, daripada susah saya belajar bahasa Rusia, saya mau KKN-nya di Rusia aja. Ya boleh, gitu Bapak Ibu ya. Dengan berbekalkan bahasa Inggris, kursus bahasa Rusia 1 bulan, habis itu jeburin aja Bapak Ibu ke Rusia untuk belajar bahasa. Boleh? Boleh. Berapa direkognisi? 20 SKS. Cuman memang harus dibimbing oleh dosen. Nah, dosennya pada saat melakukan kegiatan Kampus Merdeka Belajar di luar institusi, maka Bapak Ibu dosen juga sama, mendapatkan PAK atau mendapatkan sertifikat kompetensi yang lain. Apakah itu bisa dikreditkan? Bisa banget. Walaupun itu bukan tujuan utama Bapak dan Ibu ya. Tujuan utama Bapak Ibu sebagai dosen adalah menjamin ketercapaian capaian pembelajaran agar mahasiswa bisa bekerja sesuai dengan bakat, minat, dan bidangnya. Jadi Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, bahasa Rusia kalau 20 SKS katakanlah di tempat kursus atau di tempat perguruan tinggi yang lain, itu dihargai 20 SKS, emang kalau semester emang 20 SKS. Boleh nggak Bu seluruhnya bahasa Rusia? Ya boleh banget. Ya Bapak Ibu ya boleh banget. Jadi misalkan bukan nggak mungkin kalau nanti masuk ke bahasa Rusia semester 3 mungkin belum belajar bahasa Rusia. Ya Bapak Ibu anaknya suruh milih. Jadi mungkin katakanlah 3 SKS dia di semester 3. 10 SKS dia di semester 2 semester 5 ikut di program studi bahasa Rusia di program studi yang lain. Kemudian berikutnya lagi adalah dia pada beberapa bulan kemudian adalah
melakukan kegiatan proses pembelajaran yang berada di mungkin semester 7. Sehingga bahasa Rusia tuh 1 semester 20 SKS memang membuat dia bisa kompeten bahasa Rusia ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu adalah yang di luar program studi. Bagaimana dengan yang di luar perguruan tinggi? Untuk melakukan ekspresi bahasa Rusianya, misalkan Bapak Ibu dia ingin KKN misalkan di KBRI Rusia harus diperbolehkan. Berapa banyak? Kalau mau 1 semester boleh, 2 semester boleh, boleh banget. Bisa di SKS kan? Bisa. Dengan cara seperti tadi dilakukan pembimbingan dan monitoring kepada mahasiswa tersebut agar bisa mencapai capaian pembelajaran yang ada di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sangat simple, ya let's do it. Yang paling harus banyak berubah adalah mindset dosen. Tapi karena kita sekarang itu berada pada industri 4.0, society 5.0, kemudian era digital, maka tidak cukup belajar hubungan internasional doang. Harus belajar hal-hal yang berhubungan dengan data. Makanya Bapak Ibu boleh melakukan penambahan mata kuliah pilihan yang dulu nggak penting-penting, buang aja Bapak Ibu, ganti dengan ICT dan Big Data, atau cloud computing, atau AI, atau apa saja yang berhubungan dengan industri 4.0, digitalisasi, dan kegiatan society 5.0. Bagaimana Bu, kalau kita ternyata mahasiswanya sudah magang 2 semester di KBRI Rusia, ternyata dia masih ada ilmu yang dia belum bisa capai. Harus dibimbing oleh saya sebagai dosen. Bapak Ibu lakukan dengan cara hybrid atau blended learning. Untuk teori Bapak Ibu bisa vikon seperti ini, atau share modul Bapak Ibu kepada anaknya, dia suruh baca, diskusi sama Bapak Ibu lewat Skype, video call, boleh semua moda digunakan agar Bapak dan Ibu sekalian menjamin ilmunya dia cukup, prakteknya di KBRI Rusia, misalkan begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah whole system, dan untuk memberikan bekal bahwa dia akan diterjunkan keluar program studi, keluar perguruan tinggi, dia harus menjaga nama baik alma maternya. Bagaimana cara menjaga nama baik alma mater? Adalah soft skill, soft skill, soft skill. Mana soft skill yang diminta oleh Mas Menteri? Ini Bapak Ibu. 6C for HOTS. Jadi 6C ya untuk higher order thinking skill. Bapak Ibu sudah sangat lebih tahu dari saya. Silahkan, yang saya ingin Bapak Ibu melatih sejak mahasiswa berada di perguruan tinggi adalah compassion. Bapak Ibu penting banget compassion ini Bapak Ibu sekalian. Lainnya bisa dipelajari semua Pak Ibu. Compassion ini harus diberi contoh oleh kita semuanya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya tidak akan bicara banyak. Bapak Ibu pasti sudah tahu 4 kebijakan Mas Menteri tentang Merdeka Belajar. Kita akan diskusi hanya untuk hak belajar 3 semester. Tadi sudah saya sampaikan contoh-contohnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi prinsipnya adalah Bapak Ibu harus memberikan hak. Kata Bapak, Bu, mahasiswanya nggak mau keluar program studi, cinta banget pokoknya. Sekolah di UPH, sekolah di BINUS, sekolah di Universitas Pembangunan Nasional, veteran. Cinta banget Bu, nggak mau keluar. Bolehkah? Boleh, silahkan Bapak Ibu. Tapi nanti pada saat Bapak dan Ibu ditanya indikator kinerja oleh teman-teman dari pendidikan tinggi dan L2 Dikti untuk teman-teman dari PTS, Bapak Ibu akan kehilangan 1 kinerja untuk ekspresi dari performasi perguruan tinggi. Karena di dalam kinerja perguruan tinggi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ada ekspresi dosen harus melakukan juga kegiatan melakukan proses tridharma perguruan tinggi di prodi lain dan atau di perguruan tinggi yang lain. Kemudian ada tagihan juga dari indikator kinerja untuk PD Dikti yang akan datang adalah untuk performansi masing-masing perguruan tinggi adalah minimal mahasiswa belajar di luar prodi 1 semester. Jadi Bapak Ibu nanti tidak akan tercapai itu kalau nanti ada prodi yang tidak memberikan hak kepada mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk belajar soft skill dan hard skill-nya pada program studi yang lain. Bapak Ibu, ini adalah kebijakan Mas Menteri, pembelajaran, hak belajar kepada mahasiswa harus dipenuhi, dan kami begitu melakukan rilis kebijakan ini, kami langsung beres-beres Bapak Ibu. Spada kita tambahkan berbagai macam modul hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Saya dulu membangun Spada Bapak Ibu 4 tahun hanya dapat 1.200 modul. Gratis Bapak Ibu, silahkan download.
Kemudian selama ada Mas Menteri, karena memang kita harus melakukan kegiatan PJJ, saya tambahkan 1.800 modul. Hanya dalam 3 bulan Bapak Ibu. Sekarang di Spada itu gratis modul sebanyak 3.000 modul. Silakan Bapak Ibu lihat. Kemudian LMS gratis berbasis Moodle juga ada di beberapa platform yang kita punya, termasuk untuk yang SD, SMP, SMA, termasuk sekarang TVRI menyiarkan proses pembelajaran dari rumah, itu juga gratis Bapak Ibu, kita yang bayar dari kementerian, mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan komunikasi dengan Google Classroom, boleh dilakukan. Saya menyarankan Bapak dan Ibu kerjasama 52 perguruan tinggi, membuat platform, boleh pakai Moodle, boleh pakai Google Classroom, boleh pakai Webex, boleh pakai apa saja, silahkan aja Bapak Ibu komunikasi, tapi Bapak Ibu harus kompak untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa dengan real time. Ya, Bapak Ibu sekalian. Apakah boleh Bu pakai Twitter? Boleh aja, nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian ya. Tapi memang Google Classroom mungkin yang paling mudah untuk dilakukan kegiatan, Moodle juga mudah, saya kira Bapak Ibu tinggal menyepakati saja. Kemudian kebijakan yang lainnya adalah bantuan pulsa untuk mahasiswa, terutama untuk adalah pada mahasiswa, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menerapkannya, lebih kurang sekitar 200.000 per semester agar mahasiswa kita bisa mengakses proses pendidikan tanpa terhenti karena ada kasus COVID-19. Bapak Ibu, ini adalah, Bapak Ibu sudah sangat banyak membaca, Kampus Merdeka kita punya pilihan 8 kegiatan. Magang, proyek desa, mengajar, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu, mahasiswa ini kan sekarang sedang libur. Di dalam SNDikti 3 itu ada kata-kata semester antara. Daripada mereka melakukan nonton Netflix sama YouTube seharian, Bapak Ibu mending diajak sama Bapak dan Ibu untuk melakukan proyek independen membuat modul dari HI yang kurang. Ya, nah seperti nanti mungkin kita akan melakukan diskusi fokus group discussion ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya mungkin 2-3 orang bisa sampai 5 orang bisa saya undang ke kantor saya untuk melakukan diskusi. Bapak Ibu sekalian nanti mohon izin untuk melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian kita akan duduk bersama untuk membuat hubungan internasional ini bisa komplit modulnya dalam 3 bulan ke depan. Dan saya sangat senang bisa memfasilitasi 3-5 orang. Bukan nggak mau mengundang semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita dibatasi di kementerian nggak boleh kumpul lebih dari 5 orang. Jadi karena situasi Bapak Ibu ya. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, 20 SKS di prodi lain, 40 SKS di luar perguruan tinggi. Kemudian dari manakah contohnya? Contohnya adalah misalkan tadi mau KKN di KBRI, boleh? Boleh banget. Bisa berapa semester? Bisa 1 semester, bisa 2 semester dengan 20 SKS, tapi harus ada capaian pembelajaran yang dituju. Kalau dulu kan Bapak Ibu kalau mahasiswa magang, jadi dari kopi ke kopi kan Bu ya? Suruh fotokopi, suruh bikin kopi. Nah, saya nggak boleh sekarang. Mahasiswa perguruan tinggi tidak boleh magang kalau tujuannya kopi dan kopi, nggak boleh. Jadi tujuannya adalah harus mencapai capaian pembelajaran yang nanti sebentar lagi akan saya sampaikan. Kemudian, kalau sudah tahu bahasa asing menjadi bahasa yang paling penting untuk teman-teman dari ilmu hubungan internasional, maka saya minta tolong Bapak dan Ibu sekalian menaikkan jumlah SKS bahasa asing. Bagi yang mau menjadi diplomat di Rusia, belajar bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Yang mau jadi tujuannya ke Jerman, belajar bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Berapa banyak silakan Bapak Ibu rembukan. Mau 12 SKS kah? Mau 10 SKS atau berapapun dipersilahkan. Kemudian jangan lupa berhubungan dengan digital era, yaitu ada AI, ada big data, dan sebagainya. Jika Bapak dan Ibu ingin bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya 5 bulan ini mendapat training gratis berkompetensi nasional dan bersertifikat internasional, yaitu diberi diberi gratis oleh Huawei untuk training AI dan big data. Bagi Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, silakan Bapak Ibu, saya nggak ngumumin secara khusus Bapak Ibu karena saya tahu takut terlalu banyak, karena saya juga masih melakukan uji coba. Kalau Bapak Ibu mau, silahkan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional kirim surat sama saya sebagai Sesdirjen, mau bergabung dengan training internasional untuk AI dan mendapat sertifikat internasional AI
gratis sampai dengan bulan Desember. Setelah itu mungkin Huawei karena bukan COVID lagi, dia tidak akan memberikan privilege untuk ini kepada kita semuanya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau mau nanti Pak Catur atau Pak Yusron silakan kirim surat. Kemudian penelitian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya penelitian membawa mahasiswa, maka mahasiswanya sepanjang dia memenuhi learning outcome atau CPL, maka Bapak dan Ibu boleh memberikan kredit SKS kepada mahasiswa. Kalau dulu kan enggak, ngikut-ngikut aja, enggak dapat SKS-nya. Padahal kan mahasiswa kita mencapai satu CPL tertentu. Dan ini bisa dilakukan konversi SKS-nya. Bapak Ibu, ini adalah yang saya copy ya beberapa, walaupun saya yakin ini belum semuanya. Ini sepertiga saya copy dari kegiatan saya di CPL yang ada di kementerian. Jadi CPL untuk prodi itu adalah ada 1 sampai dengan 17 dari mulai sikap, pengetahuan umum, kemudian keterampilan khusus, sampai dengan keterampilan umum. Jadi ini semua saya cuplik beberapa. Nah, dari CPL ini Bapak Ibu harus mengidentifikasi mana yang akan diajarkan di prodi, mana yang akan di penelitian, mana yang akan mengajar di desa atau KKN di luar negeri, mana yang akan di prodi lain, mana yang akan KKN internasional, mana yang akan ke kantor ASEAN. Nah, itu semuanya Bapak Ibu identifikasi CPL ini. Kemudian jangan lupa, Kampus Merdeka Belajar itu menginginkan ada 6C untuk higher order thinking skill dan mungkin bahasa Inggris untuk era global. Ini saya hanya memperkirakan aja sekitar 12 SKS. Kemudian mungkin Bapak Ibu merencanakan ada KKN internasional dan ada penelitian kerjasama luar negeri misalnya. Nah, Bapak Ibu boleh melakukan identifikasi mana saja yang akan di kampus, mana yang di luar kampus, mana yang di luar prodi. Jadi misalkan ini adalah untuk bahasa Inggris, Bapak Ibu katakanlah 12 SKS di luar prodi. Misalkan, boleh banget. Gitu kan. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan identifikasi. Dari identifikasi ini adalah kegiatan dari semester 1 sampai dengan semester 8. Nanti disebutkan sama Ibu mana yang semester 1 diidentifikasi, mana semester 2 diidentifikasi dan seterusnya. Tanyakan mahasiswa kalau mau penelitian di kabupaten mana. Dia ditanyain. Jadi nanti pada saat apakah liburan semester antara bisa dilakukan penelitian atau memang Bapak Ibu mendesain sendiri 1 semester untuk penelitian, boleh banget. Jadi Bapak Ibu ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian dari hasil kegiatan identifikasi ini yang di luar program studi, dulu yang namanya magang tuh keluar magang 6 SKS nilainya sekian. Nah sekarang tidak bisa Bapak Ibu magang tuh gelondongan begitu, tapi harus diterjemahkan menjadi misalkan saat melakukan perumusan kerjasama dalam negeri dan luar negeri 3 SKS, nilainya berapa harus Bapak Ibu simpan nilainya di sini. Dan seterusnya sampai dengan melakukan kemampuan sintesa kerjasama global 4 SKS nilainya A. Walaupun ini dilakukan metodenya dengan magang, misalkan Bapak Ibu ya. Soft skill-nya apa saja yang dia peroleh? Kalau dulu kan soft skill, nggak bisa kasih nilai. Sekarang boleh dikasih nilai Bapak Ibu 6C itu. Komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, kreativitas. Silakan berapa SKS-nya dikasih nilai oleh Bapak Ibu. Ya, ini adalah yang namanya Kampus Merdeka Belajar. Walaupun kegiatan itu seperti kokurikuler, tapi sebetulnya itu adalah kurikuler karena mencapai capaian pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu tentukan. Bagaimana untuk memprosesnya? Kembali lagi Bapak Ibu, prosesnya adalah dari outcome dulu, mundur ke output, kemudian ke input. Karena sedang COVID, input yang tadi saya sampaikan ditambah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker Bapak Ibu ya, jaga jarak minimal 2 meter. Nah ini juga sama. Dulu kan nggak ada tuh Bapak Ibu kurikulum kayak begituan. Sekarang tidak ada kurikulumnya tuh Bapak Ibu ya. Kurikulumnya pakai PHBS ditambahkan. Kemudian proses pembelajaran harus fleksibel. Kalau mahasiswa Bapak Ibu sedang KKN di Rusia, seperti yang tadi saya sampaikan, ada teori yang belum tersampaikan, pakai blended learning oleh Bapak dan Ibu, pakai Zoom, pakai Google, pakai video call, pakai Skype, boleh apa saja, tapi yang jelas itu dalam rangka melakukan proses pembelajaran fleksibel untuk apa? Untuk mencapai output dan mendapatkan outcome. Jadi ini mungkin yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Makanya ini saya sampaikan di Bapak Ibu gambarnya juga gambar distance learning, social distancing dan berbagai macam komunikasi dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah jangan takut Bapak Ibu. Begitu Ibu dan Bapak once memilih 3 moda kegiatan Kampus Merdeka Belajar, kami
pada bulan Agustus nanti sudah siap 8 moda itu akan bisa diakses oleh Bapak Ibu. Mana yang magang, berapa SKS tinggal dimasukkan ke magang, nanti di-generate kepada nilai mahasiswa kita. Kemudian mana yang penelitian, Bapak Ibu lakukan penelitian, di-generate ke dalam PD Dikti kita. Jadi mendaftarkan mahasiswa, ikut seleksi, lulus, mahasiswa magang. Dulu tidak ada kontrak CPL. Sekarang mahasiswa magang dengan PT lain dan industri harus kontrak CPL. Lakukan penilaian, mahasiswa mendapatkan nilai, dikonversi nilainya, masuk ke dalam KHS, langsung di-generate di PD Dikti menjadi nilai mahasiswa, kemudian nanti akan ditarik menjadi penomoran ijazah nasional. Bapak Ibu sebagai supaya Bapak Ibu lebih confident, maka sekarang ini PJJ sudah dilakukan oleh 95% mahasiswa dan dosen. Jadi let's do it Bapak Ibu sekalian. Kemudian ternyata Bapak Ibu sekalian yang tidak ikut PJJ hanya 5% saja. Tapi ini juga harus diperhatikan bagaimana caranya, apakah dikasih modul print out atau bagaimana supaya tidak ketinggalan CPL-nya. Bapak Ibu, kami melakukan kegiatan fasilitasi seperti yang tadi saya sampaikan, AWS, Cisco, dan Huawei. Untuk Huawei tadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan gratis pelatihan berstandar internasional, bersertifikat internasional sampai dengan bulan Desember. Setelah itu kami belum negosiasi lagi apakah masih ada akan diperpanjang. Kalau sukses diperpanjang, kalau nggak sukses mungkin nggak akan diperpanjang. Saya menunggu komunikasi dengan Bapak dan Ibu Ketua Asosiasi Program Studi. Terakhir adalah terima kasih karena ini hubungan internasional. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu minimal teman-teman dari mahasiswa dan Pak dosen sudah pernah ke kantor ASEAN. Bagaimana cara kantor ASEAN membuat kebijakan, membuat program, membuat kegiatan, kemudian melakukan komunikasi sama kantor ASEAN penting untuk dipunyai kompetensinya oleh Bapak dan Ibu sekalian sambil praktek hasil dari proses pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja. Bapak Ibu, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Paris, luar biasa ya Bu atas pemaparannya, dan ini tentu memberikan pencerahan bagi kami di Prodi Studi Hubungan Internasional. Kasih. Ibu masih punya waktu Bu untuk mungkin satu atau dua pertanyaan dari teman-teman Bu, biar sebelum Ibu meninggalkan sesi ini Bu ya. Silakan pas 10.20 saya silakan. Oke, silakan teman-teman, mungkin bisa difasilitasi oleh Mas Agus, Mas. Mewakili rekan-rekan kita yang ada di dalam webinar ini untuk satu atau dua pertanyaan. Oke, saya izin bertanya. Silakan Pak. Halo, silakan Pak Agus. Iya. Ya, terima kasih Pak Agus dan Bu Paristianti yang tadi sudah memaparkan materinya yang menurut kami itu sangat menginspirasi untuk melakukan transformasi di dalam kurikulum Prodi HI. Nah, di sini perkenalkan saya Yoga dari Prodi HI Amikom. Kebetulan kami ini prodi baru yang sekarang baru saja membangun dan mencoba mengadaptasikan apa yang sekarang sudah dirancang oleh Mas Menteri kita tentang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Nah, pertanyaan saya sebetulnya singkat saja, Bu. Tadi kan dinyatakan bahwa kurikulum itu harus bersifat lintas program studi dan lintas perguruan tinggi. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ketika di dalam sebuah prodi itu menyusun kurikulum dalam bentuk mata kuliah dan mata kuliahnya itu merupakan mata kuliah yang diajarkan dari prodi lain, seperti misalnya ICT, kalau kita di Amikom ini kan ICT-nya cukup kuat, Bu. Jadi kita mengkombinasikan mata kuliah yang ada di prodi lain, kemudian kita letakkan itu menjadi kurikulum program studi kita. Apakah itu memungkinkan untuk dilakukan dan apakah ini masuk ke dalam kriteria Merdeka Belajar ini, Bu? Mungkin itu saja, demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi Bu Paristianti dan saya kembalikan ke Pak Agus. Ya. Silakan Bu. Langsung nih Pak Agus. Ya. Oke, silakan Bu. Ini moderatornya Bang Yusran itu ya.
Ya. Oh iya. Iya. Baik Pak. Nah. Baik. Jadi yang pertama kali adalah kalau disampaikan oleh Pak Yoga tadi, untuk melakukan kerjasama lintas program studi itu boleh di dalam satu perguruan tinggi, Pak. Tidak ada masalah. Tapi memang harus memberikan kesempatan dan hak kepada mahasiswa kalau dia ingin mempelajari ICT di luar Amikom, Bapak Ibu juga harus memberikan fasilitasi begitu. Karena beda loh Pak, ya kan? Punya teman baru satu universitas, ya, dengan punya teman baru punya teman baru di beda universitas. Itu cara bergaulnya tuh beda. Kalau saya, ya mungkin kalau ada masalah misalnya ya Pak ya, ada masalah MOU misalkan karena program studi baru nih, kalau mau MOU misalkan terkait dengan ICT, inginnya misalkan mahasiswa itu magangnya di ITB, ada kesulitan gitu ya misalnya Bapak Ibu ya, terus kemudian Pak Yoga boleh melakukan pemberian pilihan untuk ICT-nya di Amikom. Jadi sebetulnya kami sangat mendorong, prinsipnya adalah untuk tahun pertama ini kan Kampus Merdeka Belajar ini kan berlaku sejak September tahun 2020 itu berlaku untuk semua semester ya Pak ya. Jadi bukan hanya berlaku untuk satu angkatan tahun 2020-2021 enggak. Jadi semuanya terkena selama itu S1 dan diploma, maka Kampus Merdeka Belajar itu harus diimplementasikan. Jadi mungkin ini harus disampaikan. Jadi boleh Pak, pilihan pertama tentu saja kalau ada kendala-kendala, pasti yang paling mudah adalah kerjasama dengan program studi lain satu universitas. Tapi kalau boleh mungkin kredit transfer ini didesain juga lah. Setelah sama-sama satu universitas dibuat juga kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Saya kira demikian Pak Yoga, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mas dan Bu Paris, kadang-kadang kalau saya catat beberapa hal penting yang disampaikan oleh Bu Paris, pertama adalah mendorong segera mungkin memang kita melakukan perubahan ya terhadap capaian pembelajaran, dan ini bisa kita selenggarakan dan juga beliau menyediakan waktu bisa kita bersama-sama membentuk CPL ya secara nasional, ini juga penting. Kemudian juga tadi beberapa beliau mengajak kita untuk terlibat dalam kegiatan yang menurut saya ini juga akan sangat bermanfaat bagi kita di studi hubungan internasional. Dan tentu beberapa kali juga Bu Paris menyebutkan soal CPL, dan saya yakin ini memang tidak bisa tidak, maka kita harus di studi hubungan internasional duduk bersama rumuskan CPL ini secara nasional. Dan mungkin kalau kita lihat dari biodata beliau ya, boleh jadi Bu Paris ini lahir dari studi pertanian, tapi kayaknya dibesarkannya di studi hubungan internasional ya Bu ya. Jadi itu yang satu Bu, sebelum nanti Bu mungkin meninggalkan ini Bu, terkait dengan soal dulu 1 tahun yang lalu kalau nggak salah kita sempat ketemu Bu Paris ya di kementerian, dan kami sempat menyampaikan juga mengenai soal gelar studi hubungan internasional. Nah ini kira-kira apakah masih relevan ini Bu untuk kita bicara soal penyamaan gelar ya di dalam kondisi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini Bu? Mohon pencerahannya Bu, karena kami sudah sekian tahun ini menunggu itu sebenarnya untuk ada perubahan yang diusulkan oleh asosiasi Bu. Iya Pak. Ya, yang pertama Pak Yusron, untuk CPL saya kira betul tuh Pak Yusron, memang harus duduk bersama, segera lakukan harmonisasi CPL sesuai dengan Kampus Merdeka Belajar. Jadi kalau Pak Yusron dan teman-teman sudah yakin mata kuliah tertentu itu tidak butuh untuk bekerja, ya segera di drop gitu sekalian ya. CPL ini nggak dibutuhkan pada saat mahasiswa kerja, ya di drop. Pasti memang banyak defense lah ya dari dosen-dosen yang biasa mengelola mata kuliah tersebut. Tapi kan bisa win-win solution Bapak Ibu saya sekalian ya. Bikin tim teaching. Kan juga Bapak Ibu, tim teaching itu adalah bisa menjadi teladan buat mahasiswa bahwa saja saat memberikan tridharma tuh melakukan kegiatan itu dengan kerjasama.
Jadi tidak akan ada satupun, dan negara juga nggak mau, Pak. Ada dosen dibayar sama negara, sudah dapat sertifikasi, terus kemudian ngajarnya kurang dari 12 SKS, ngapain kita bayarin, Pak? Kami juga rugi, Pak, kalau nanti dosennya sudah dikasih sertifikasi, dibayar tidak untuk mengajar, tidak untuk melakukan pendidikan tinggi. Jadi ini juga sama, Pak. Mari kita sama-sama merubah mindset bahwa kolaborasi itu menjadi sangat penting. Kemudian untuk gelar, Pak, kami memang tidak berani untuk memberikan jawaban secara tertulis, ya Pak ya. Tapi memang di dalam Permendikbud kita belum dibebaskan membuat gelar, Pak. Membuatnya belum dibebaskan. Jadi kami itu hanya mengawal gelar itu pada 2 singkatan pertama, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sepakat di asosiasi mau membelikan gelar dari konsentrasi, ya Bapak Ibu silakan mengambil keputusan. Jadi kami biasanya tuh mengawal di 2 singkatan pertama saja, Pak. Ya kan? Jadi belakangnya Bapak Ibu misalkan konsentrasi apa? Selama Bapak Ibu itu bisa dipakai untuk komunikasi di nasional, diputuskan oleh asosiasi dan bisa dipertanggungjawabkan di internasional, ya monggo. Gitu ya, Pak ya. Jadi kami tetap mengawal hanya dua huruf. Ya, Pak ya. Saya kira demikian, Pak Yusron. Baik, karena memang itu peraturan ya Pak ya, saya nggak berani itu Pak melawan peraturan menteri saya, Pak. Ya. Makanya ini mumpung juga teman-teman kami juga hadir di webinar ini Bu ya, sekaligus juga kami kan sudah berusaha untuk memfasilitasi atas hasil dari kesepakatan konvensi kami 2 tahun yang lalu. Tentu ini menjadi tanggung jawab bagi kami, sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh Bu Paris secara normatif, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang tadi disampaikan. Terima kasih sekali lagi Bu Paris atas kesediaan Ibu untuk bisa hadir dan bergabung di tengah-tengah komunitas studi hubungan internasional, dan kami juga berbangga juga ini Bu, karena kalau kita lihat misalnya background Mas Nadiem ini kan S1-nya juga hubungan internasional ya Bu ya. Betul. Nah, jadi mohon juga nanti Ibu Paris bisa fasilitasi kami Bu untuk bisa kami asosiasi HI bertatap muka dengan beliau Bu, kalau kondisinya sudah normal Bu. Baik. Bapak sementara kirim surat aja dulu sama beliau supaya beliau juga familiar dengan asosiasi Bapak. Sebutkan baik, Bu. Baik. Terima kasih Bu. Ya, bagaimana tujuan-tujuan dan sebagainya supaya beliau familiar dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu. Oke Bu, apakah Ibu akan tetap dengan diskusi kami atau ada kegiatan lain Bu? Saya mohon izin ya Pak, ini saya sudah ditunggu dengan teman-teman dari kegiatan lain, harus mewakili Mas Menteri di webinar dengan Universitas Tanjung Pura, dan saya minta tolong, saya pamit Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam WhatsApp, minta tolong untuk di forward ke WhatsApp saya, nanti saya akan jawab melalui WhatsApp dari PIC kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya kira demikian Pak Yusron, terima kasih Bu. Pak dan Ibu Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya bertemu dengan semua teman-teman. Terima kasih Bu Paris. Saya sangat berharap teman-teman dari Ilmu Hubungan Internasional telah menghasilkan diplomat-diplomat yang unggul dan menjadi pemimpin di dunia. Amin Bu. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih.